Di sebuah kota kecil di Spanyol, Vincent memasuki toko kelontong dan mencuri sejumlah botol dengan menyembunyikannya di dalam jaketnya. Sementara di luar, putranya Lan menggunakan kekuatan istimewanya untuk membuat ilusi, menyebabkan petugas tidak menyadari pencurian tersebut. Vincent pergi setelah melakukan pembelian kecil dan Lan terus mempertahankan ilusinya sementara ayahnya mencari mobil mereka. Namun sekelompok gadis manis lewat dan menyebut Lan aneh, mengalihkan perhatiannya dan menyebabkan dia membuang ilusi tersebut di toko. Petugas menemukan botol-botol yang hilang dan mengambil palu untuk mengejar Vincent. Jadi Lan kembali menangkapnya dalam ilusi dengan berpura-pura memegang pistol di tangannya. Namun hal ini tidak membuat petugas berhenti dan Lan panik menyebabkan dia secara tidak sengaja menembak wanita tersebut. Saat wanita itu terjatuh, kilasan kenangannya melintas di mata Lan dan sirene polisi terdengar di dekatnya. Vincent menyeret Lan pergi dengan mobil dan saat polisi memeriksa wanita tersebut, lukanya telah hilang. Saat Vincent mempercepat truknya di jalan polisi mengejar mereka, maka Lan memutar kaca spion untuk menggunakan kekuatannya dan memantulkannya kembali ke mobil polisi, membuat mereka berpikir mereka mengambil jalan lain saat Vincent menegurnya karena hal tersebut. Saat mereka mengemudi terlalu jauh, ilusi itu hilang dan polisi kembali mengejar mereka, sehingga pengejaran dimulai kembali. Lan berdebat dengan ayahnya tidak mengerti mengapa mereka harus merendah padahal mereka bisa kaya hanya dengan trik sederhana. Vincent menolak untuk menyerah, mengatakan bahwa hal itu akan menarik perhatian mereka, tetapi tidak menjawab Lan ketika dia bertanya siapa mereka. Saat mereka sampai di pantai, Lan melepaskan ilusi yang lebih besar yang membuat polisi mengira mereka sedang berada di dalam badai es. Polisi tersebut melihat hujan es merusak mobilnya dan angin kencang tiba-tiba membuat mobil tersebut terbalik, menyeretnya sampai ke pom bensin. Di sana petugas akhirnya melihat semuanya baik-baik saja. Seluruh kejadian ini terekam kamera keamanan dan segera sampai ke tangan Dokter Adriana yang misterius. Keesokan paginya, keduanya berada di kapal yang ditinggalkan tempat mereka tinggal diam-diam. Lan bermimpi tentang ibunya yang sudah meninggal bernyanyi untuknya saat dia masih bayi. Dan saat ibunya tiba-tiba berteriak, Lan terbangun dengan perasaan yang sangat terganggu. Vincent membuatkan sarapan ulang tahun spesial untuk Lan dan menunjukkan foto ibunya yang diambil pada hari dia menemukan kekuatannya. Lalu Lan ingin pergi ke arkade agar dia bisa merayakan ulang tahun remaja secara normal. Tapi Vincent melarangnya. Marah, Lan pergi ke kamarnya untuk melampiaskan kemarahannya pada boneka latihan. Tapi setelah banyak pukulan, dia kabur melalui jendela. Di kota, polisi memberitahu bartender tentang hujan es yang dilihatnya dan hal ini didengar oleh Perkeifer yang menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan polisi tersebut. Sore harinya, tim khusus mengepung kapal dan masuk ke dalam sementara perhatian Vincent terganggu oleh TV. Adriana mengungkapkan dirinya, mengatakan bahwa dia datang bersama agensi dan memperlakukan Vincent seperti teman lama. Dia ingin tahu tentang Lan dan mereka menghubungi Vincent untuk mengajaknya bicara. Namun saat itu juga mereka mendapat pesan dari agen lain yang mengetahui lokasi Lan. Sementara itu Lan ada di arkade dan Perkeifer datang mencarinya. Begitu pula dua agen lainnya. Perkeifer mendorong salah satu dari mereka ke balik tirai dan dengan mudah menghajarnya sebelum menggunakan radionya dengan suara palsu untuk memberitahu Ardiana bahwa ada Perkeifer di area tersebut. Ardiana segera memberitahu semua agennya bahwa ini adalah prioritas baru mereka. Kemudian Perkeifer terus mencari Lan yang bersembunyi di balik meja. Agen agensi lainnya menembaki namun Perkeifer berjalan pergi dan muncul di belakang agen tersebut, mengungkapkan bahwa ini hanyalah ilusi. Agen tersebut mengejar Perkeifer palsu sementara Perkeifer yang asli mengangkat tangannya untuk mencoba mengelabui Lan. Namun tiba-tiba seorang agen agensi memasangkan helm padanya untuk menghalangi kekuatannya. Perkeifer mendorong pria itu mundur dan mulai melawannya di ruangan gelap. Lalu dia melemparkan agen itu ke dinding dan mendapati dirinya dikelilingi oleh seluruh tim. Tapi dia terus melawan mereka tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, sambil mengabaikan pemain VR di sekitar mereka.
Setelah semua agen terjatuh, Perkaiver melepas helmnya dan pergi mencari Lan. Sementara itu, Lan didekati oleh Esther dan agen lain yang membawa Lan keluar. Adriana menunggunya di mobil van untuk mengatakan ada lebih banyak orang seperti dia sebelum menunjukkan kepadanya bahwa mereka telah menculik Vincent. Jadi Lan pun ikut. Namun saat dia masuk ke dalam van, mereka langsung mengikatnya dan memasang helm sebelum mengambil sampel darah. Pada saat Perkaiver keluar, van-nya sudah hilang. Jadi dia turun ke jalan dan menciptakan ilusi kereta dorong yang membuat truk tiba-tiba berhenti dan menyebabkan kecelakaan. Sopir van mempertimbangkan untuk berhenti, namun Ardiana memintanya untuk terus berjalan dan mengungkapkan bahwa truk itu juga hanya ilusi. Beberapa saat kemudian, Lan terbangun di fasilitas agensi dan Ardiana menceritakan sejarah mereka. Agensi adalah organisasi yang berperang melawan The Conscience, sebuah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan Lan. Mereka telah mengendalikan orang-orang yang berkuasa selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak peduli partai politik mana yang menang, negaranya tetap sama. Badan ini menghentikan hal tersebut dan memulihkan demokrasi yang sebenarnya. Adriana menjelaskan bahwa Perkaiver ingin Lan bergabung dengannya atau dia akan membunuhnya. Jadi dia meminta anak itu untuk bekerja dengannya. Dia juga menginginkan formula tersebut ada dalam darah Lan karena dapat memblokir kekuatan musuh. Lalu Adriana bertanya-tanya apa yang bisa diproyeksikan oleh Lan dan menyebutkan berbagai hal seperti manusia. Namun Lan menjelaskan bahwa dia telah mencobanya dan menciptakan ilusi seseorang adalah hal yang mustahil. Namun Adriana membantahnya. Dia memberitahu Lan ujian yang menurutnya terlalu sulit. Jadi dia menjelaskan bahwa kekuatannya dikendalikan oleh emosi yang kuat dengan menunjukkan foto ibunya kepada Lan dan menyebutkan masa kecilnya yang menyedihkan. Lan berhasil menciptakan ilusi yang diinginkan Adriana, yaitu mereka berada di pantai yang luas dan ada lalat yang mengganggu di sekelilingnya. Selanjutnya, Adriana meminta untuk membawanya kembali ke dunia nyata namun tetap menjaga lalat tersebut berada dalam lingkaran, yang merupakan nama yang mereka berikan sebagai ilusi permanen. Namun Lan mengakhiri ilusinya dan menuntut untuk bertemu ayahnya. Adriana mengajak Lan menemui Vincent, yang memintanya untuk berhati-hati karena agensi hanya akan melakukan percobaan padanya. Namun Adriana menjelaskan bahwa Lan dapat melihat ke dalam ingatan ayahnya untuk mengetahui kebenarannya, yang merupakan kekuatan keduanya, dan memasuki pikiran ayahnya dan melihat Vincent muda bekerja untuk agensi. Ketika perhatian semua orang terganggu oleh alarm yang tiba-tiba, dia mengambil kesempatan untuk menculik bayi Lan. Adriana menemukannya dan mencoba menghentikannya. Namun Vincent melawan para penjaga dan melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, Vincent pingsan saat Lan melepaskannya dan menjadi kesal saat menyadari Vincent bukanlah ayah kandungnya. Adriana membenarkan hal ini namun juga mengungkapkan bahwa ibunya mungkin masih hidup. Setelah itu, Adriana menunjukkan hasil tes darahnya kepada orang Amerika tersebut yang ingin mengetahui bagaimana Lan mendapatkan kekuatannya. Adriana menjelaskan bahwa dia mendapatkan dari orang tuanya, yang menurut mereka mustahil karena Perkaiver seharusnya steril. Lan adalah orang pertama yang terlahir sebagai satu. Orang Amerika tersebut memerintahkan Adriana untuk mendapatkan formula tersebut dan menyingkirkan Lan, namun dia menolak dengan menunjukkan bahwa Lan memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan ketiga dan menjadi satu-satunya pertahanan mereka melawan Mul. Namun orang Amerika menganggap Bagal hanya mitos. Beberapa waktu kemudian, dokter memeriksa hasil tes Lan dan menyeringai ketika dia mengetahui bahwa faktor neuronnya adalah 204%. Sementara itu Esther mendekati Lan di kamarnya dan memberitahunya bahwa dia hanyalah tikus percobaan. Jadi dia menawarkan diri untuk melarikan diri. Mereka berhasil sampai ke bawah namun tiba-tiba dikepung oleh penjaga. Namun Esther melawan mereka semua dengan tongkat, taser, dan keterampilan luar biasa. Hanya dalam beberapa menit, semua agen tidak sadarkan diri, dan keduanya mencoba untuk pergi. Namun Lan mengatakan mereka harus membawa Vincent juga karena ingatannya memiliki jawaban yang dia cari. Saat keduanya membawa Vincent pergi dan mencari mobil di luar, Adriana akhirnya menyadari pelarian tersebut dan membunyikan alarm. Para agen berlari keluar untuk melepaskan tembakan. Namun Lan mengemudi secepat mungkin sambil berdebat dengan Vincent tentang kebohongannya di dalam lab.
Dokter sebelumnya tiba-tiba mencuri pistol dan menembak semua orang di ruangan sebelum memeriksa kamera keamanan sambil mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Perkeiver dalam perjalanan keluar. Lan menggunakan kekuatannya untuk membuat para penjaga menembak ke arah yang berbeda saat mereka sampai di jalan pegunungan. Cara mengemudi Lan yang gila-gilaan menyebabkan mobil keluar dari jalan dan mengalami kecelakaan. Beberapa detik kemudian, Perkeiver mampir dan Lan menggunakan kekuatannya untuk membuatnya percaya bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tapi Perkeiver tersenyum sebelum pergi. Setelah itu, ketiganya berhasil menemukan sebuah motel untuk bersembunyi. Keesokan paginya, Lan dan Esther menghabiskan waktu bersama di atap sebelum kembali ke kamar, di mana mereka menemukan Vincent pingsan setelah minum. Lan masih menginginkan jawabannya, jadi dia kembali masuk ke dalam pikiran ayahnya. Dalam ingatannya, Lan melihat Adriana memegang file milik pasien Kominski yang akan segera dipindahkan ke Polandia. Kemudian dia memeriksa mobil van di luar dan memberitahu pengemudi bahwa susu formula akan disuntikan malam ini. Lan mencoba melihat sekeliling dan melihat di belakang pengemudi ada orang bertopeng yang kehilangan 3 jarinya. Keterkejutan tersebut membuat Lan kehilangan koneksi. Beberapa saat kemudian, Lan pergi ke bank dan memberikan selembar kertas acak kepada petugas sambil menggunakan ilusi sehingga menurutnya itu adalah cek yang ingin dicairkan. Petugas tersebut memberinya uang dan saat Lan keluar, dia menyadari bahwa cek tersebut hanyalah sebuah catatan dan meminta keamanan. Untungnya Lan bertemu dengan Esther dan mereka berhasil melarikan diri cukup cepat hingga kehilangan mereka. Kembali ke motel, Esther bersenang-senang membuat uang terbang ke seluruh ruangan sebelum mandi. Tapi Lan khawatir karena Vincent tidak ada di sana. Pada saat itu dia mendengar seseorang parkir di luar. Jadi dia menyuruh Esther untuk tetap bersembunyi dan Lan kemudian menyiapkan ilusi. Ketika Perkeiver masuk ke dalam, dia menemukan sebuah ruangan yang ditinggalkan. Namun dia segera melihat kebenaran yang membuka cermin karena ilusi tidak mempengaruhinya. Lan dan Perkeiver segera mulai berkelahi sementara ilusi terus berubah, dan Lan mencoba menggunakan taser Esther dan bahkan kursi, tetapi tidak berhasil. Mereka bertengkar sebentar sampai Perkeiver mendorong Lan ke dinding dan setelah melirik ke kamar mandi, dia melihat ke dalam ingatan Lan. Ternyata dia pergi ke bank untuk mencari uang karena dia ingin berpergian ke Polandia dan mencari ilmuwan yang membuat eksperimen tersebut. Lan pingsan saat Perkeiver menjatuhkannya, dan pria itu pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Lan kembali memimpikan ibunya sampai dia dibangunkan oleh Vincent, yang menegurnya karena perampokan bank sedang menjadi berita besar di kota saat ini. Lan mengatakan bahwa Vincent salah karena berbohong kepadanya dan terus memanggil Vincent dengan namanya, bukan ayah. Terjadi pertengkaran dan Vincent memberitahu Lan bahwa dia punya dua pilihan. Dia bisa melanjutkan jalan yang hanya akan membuatnya kesakitan, atau dia bisa pergi bersama Vincent. Lan memilih pergi ke Polandia tanpa Vincent. Sementara itu, Adriana dan orang Amerika itu melacak nomor seri uang tunai yang dicuri Lan dan menemukan bahwa dia membeli tiket kereta api. Beberapa waktu kemudian, Lan dan Esther tiba di Polandia dan segera mencari lab. Ada agen yang menunggu mereka di dekatnya. Namun Perkeiver membunuh mereka semua dengan beberapa tembakan. Saat keduanya menemukan lab tersebut, itu adalah bangunan tua yang ditinggalkan. Dan Lan dengan cepat melihat ruangan itu dari mimpinya. Namun dia bersumpah dindingnya seharusnya lebih besar. Jadi dia mulai mengetuk dinding hingga dia mendengar suara hampa. Lan segera mendobrak tembok dan menemukan ruangan tersembunyi yang berisi lemari dan dokumen. Ada buku catatan proyek yang berjudul Project Iwirins, dan di dalamnya ada foto ibunya yang membuatnya teringat kembali saat-saat mereka bersama. Esther membaca bagian belakang foto tersebut dan mereka mengetahui bahwa ilmuwan di balik eksperimen tersebut adalah kakek Lan yang memanfaatkan putrinya sendiri untuk melakukan eksperimen tersebut. Sementara itu Vincent kembali ke kapalnya dan tiba-tiba dikunjungi oleh yang memberitahu Vincent bahwa dia harus berhenti minum dan menjadi ayah sejati. Kembali ke Lan,
Dia tiba-tiba menemukan bahwa Esther telah membawa Perkeifer ke dalam, mengatakan bahwa dia membantu Lan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Lan menolak untuk mendengarkan dan mengeluarkan pistol, tapi Perkeifer tahu itu hanya ilusi dan berjalan melewatinya. Saat Perkeifer melihat sekeliling, dia terus menemukan salinan Lan, dan tak lama kemudian dia dikelilingi oleh banyak salinan lainnya. Dia tahu itu semua hanya ilusi dan melihat ke arah Esther yang menunjukkan kemana Lan yang sebenarnya berada. Perkeifer menyudutkan Lan yang asli dengan senjatanya sendiri dan menyampaikan berita mengejutkan. Dia adalah ayah kandung selama Perang Dingin. Seorang ilmuwan menciptakan formula yang disuntikan ke sekelompok sukarelawan, termasuk putrinya dan Perkeifer. Hal ini memberi mereka kekuatan khusus dan mereka menjadi mata-mata yang mampu melakukan trik mental. Namun setelah perang usai, pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka dan takut mata-mata ini akan bekerja untuk musuh, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh mereka semua satu persatu. Mereka mulai kehilangan harapan ketika tiba-tiba Demul muncul. Bagal adalah yang terakhir dan terkuat di antara penginderan, dan ketika mereka juga mencoba membunuhnya, dia mengungkapkan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan ketiga, pengendalian pikiran. Kekuatan ini memungkinkannya membuat musuh saling membunuh atau bahkan menghapus diri sendiri. Setelah itu Demul mengumpulkan para penyintas dan membentuk The Conscience, yang melaluinya setiap orang belajar menyembunyikan kekuatan mereka dan menjalani kehidupan normal. Mereka menjulukinya si keledai karena ia mandul. Pada kenyataan semua orang yang merasakan seharusnya mandul. Ibulan dan Perkeifer tidak menggunakan perlindungan karena hal ini dan suatu hari dia hamil, yang dianggap sebagai keajaiban. Lan adalah satu-satunya penerima yang lahir secara alami. Pada saat itu, para agen mulai memasuki gedung dan didengar oleh Perkeifer yang menyuruh Esther untuk membawa anak itu ke rumahnya di Madrid. Saat keduanya menaiki tangga, Perkeifer melawan para agen. Pertama, dia menembak mereka semua tanpa ragu-ragu dan membunuh banyak dari mereka. Namun mereka terus berdatangan sehingga Perkeifer mulai menggunakan ilusi laba-laba untuk mengalihkan perhatian mereka dan menembak mereka lebih cepat. Sayangnya dua pria masih mengejutkannya dari belakang dan menangkapnya dengan helm. Sementara itu, keduanya juga bertemu dengan beberapa agen. Namun Esther dengan mudah menghajar mereka dalam hitungan detik, bahkan menggunakan senjata mereka sendiri untuk membunuh mereka. Lalu dia dan Lan berlari ke atap, di mana Esther memamerkan keahliannya dengan melakukan lompatan super keren dan mendarat dengan sempurna. Lan ragu-ragu, namun saat itu lebih banyak agen yang muncul. Jadi mau tak mau dia meluncur ke terowongan dan melarikan diri bersama Esther. Beberapa hari kemudian, Perkeifer tersebut ditahan di lab agensi setelah mengirim robot untuk mengambil sampel darahnya. Mereka mengaktifkan mesin tersebut untuk mempelajari tubuhnya sehingga membuatnya sangat kesakitan. Orang Amerika itu memerintahkan Adriana untuk berhenti karena hal ini akan membunuhnya dan mereka membutuhkannya. Namun Adriana mengabaikannya. Namun Perkeifer gemetaran dan mengerang kesakitan sehingga Adriana tidak punya pilihan selain menghentikan eksperimen tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang ilmuwan menyampaikan kabar buruk kepada Adriana. Formula tersebut sudah sangat encer dan dalam tubuh Perkeifer sehingga mereka tidak dapat memulihkannya. Adriana menyampaikan kabar tersebut kepada orang Amerika tersebut dan mengatakan bahwa Lan adalah satu-satunya harapan mereka. Saat Perkeifer sudah merasa lebih baik, dia meminta air dan robot membawakan gelas untuknya. Pada saat itu Perkeifer mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan ketiga dan melalui kamera pada robot, dia mengendalikan pikiran teknisi dan membuatnya mengaktifkan persenjataan robot, membunuh semua ilmuwan dan agen yang mengawasinya. Kemudian Perkeifer menyuruh teknisi melepaskannya. Di Madrid, Esther dan Lan tiba-tiba di rumah Perkeifer, dan pengurus rumah tangga menyebutnya dengan kejutan besar. Ibu Lan ternyata masih hidup, namun dia berada dalam kondisi katatonik karena eksperimen tersebut. Saat Lan mendekat, Perkeifer juga datang memberitahunya bahwa ibunya belum sepenuhnya hilang. Sebagian kecil dari pikirannya masih terjebak di dalam dirinya. Lan memasuki pikirannya dan ketika mereka bertemu lagi dalam ingatannya, tubuh aslinya mulai bergetar. Tak lama kemudian,
Perkeifer bergabung dengan mereka dan menunjukkan kepada Lan kenangan akan penyiksaan mengerikan yang dialami ibunya karena agensi. Namun sebelum dia ditangkap, dia memasukkan sebuah memori ke dalam pikiran Lan sehingga dia dapat mengakses formula tersebut, yang diwakili oleh mainan tersebut. Perkeifer menginginkan formula untuk membuat orang-orang baru memiliki kekuatan. Namun ketika dia mencoba mendekati mainan tersebut, dia terhenti oleh dinding yang tak terlihat. Lan menyadari ibunya tidak ingin siapapun mendapatkan formula tersebut. Namun Perkeifer terus membentur dinding tak kasat mata dan hal ini menyebabkan kerusakan besar pada ibunya. Rasa sakit ini membuat semua orang gila dan kembali ke dunia nyata. Lan menyanyikan lagu masa kecilnya untuk ibunya sebelum ibunya meninggal. Pada saat itu, sekelompok agen mengepung rumah dan masuk ke dalam ruangan. Lan berada dalam kondisi emosional yang buruk setelah kehilangan ibunya dan akhirnya membangkitkan kekuatan ketiga, memungkinkan dia mengendalikan para agen dan membuat mereka saling menjatuhkan hanya dalam beberapa detik. Lalu Lan pergi mencari agen lain dan kali ini dia membuat mereka saling menembak sampai mati. Tersenyum melihat noda darah sambil mengabaikan kekhawatiran Esther. Para agen merasa takut dan keluar untuk bergabung kembali dengan Adriana. Lan mengikuti mereka dan membuat mereka berlutut dengan senjata yang siap untuk dilenyapkan sendiri. Tiba-tiba Vincent muncul dan memberitahu Lan bahwa Perkeifer memanipulasi dirinya dan bahwa dia tidak seharusnya bertanggung jawab atas pembantaian tersebut karena dia akan menyesalinya nanti. Perkeifer melemparkan pistol ke lantai dan menyuruh Lan membunuh Vincent juga. Tapi Lan hanya ingin balas dendam terhadap agensinya. Vincent meneriaki Perkeifer karena menyebut dirinya ayah Lan padahal dia tidak pernah membesarkannya, dan Perkeifer membalas dengan menembak Vincent. Hal ini mengejutkan Lan hingga melepaskan kendalinya atas grup dan berlari untuk memeriksa Vincent sementara Perkeifer membawa Esther pergi. Dengan energi terakhirnya, Vincent meminta Lan memasuki pikirannya, mengetahui bahwa dia tidak akan bertahan. Ingatan itu menunjukkan bagaimana ibunya lah yang meminta Vincent membawa bayinya pergi untuk menyelamatkannya. Jadi Lan meminta maaf kepada Vincent dan memanggilnya ayah. Mereka berpelukan dan kemudian menyaksikan salah satu kenangan indah mereka memancing bersama sebelum tubuh Vincent menyerah dan mati. Setelah mengungkapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Lan mengambil pistolnya dan pergi mencari Perkeifer yang bersembunyi di sebuah pesta di gedung sebelah. Lan mengikuti suara Esther dan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan para pengunjung pesta, memperlihatkan Perkeifer yang menodongkan senjatanya ke Esther. Pertarungan mental dimulai antara Lan dan Perkeifer. Mereka mencoba untuk mengambil kendali senjatanya. Namun Lan belum sepenuhnya mendominasi kekuatannya dan Perkeifer mendapatkan kembali kendali atas tangannya. Kemudian Perkeifer mulai mengendalikan kerumunan untuk membuat mereka menyerang Lan, yang melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya dari berbagai serangan. Dia menggunakan nampan sebagai perisai, namun terus dikalahkan. Namun keadaan putus asa ini segera memungkinkan dia memanfaatkan kekuatan ketiga dan mulai melawan musuh dengan lebih mudah, menjatuhkan mereka dengan bantuan beberapa botol. Perkeifer terus mengirimkan orang, dan yang terakhir begitu kuat hingga mencengkeram leher Lan dan hampir membunuhnya. Untungnya Adriana muncul dan menembak kepala pria tersebut. Setelah itu Lan meminta Perkeifer untuk tidak melukai Esther. Namun Adriana menunjukkan bahwa tidak ada orang lain di sana, yang berarti Perkeifer memasang lingkaran di dalam kepala Lan. Saat Lan menelusuri ingatannya sendiri, dia menyadari bahwa dia sebenarnya melakukan semua hal yang dia lihat dilakukan Esther, dan Perkeifer mengingatkannya saat pertama kali melihatnya di arkade. Lan menangis karena merasa dikhianati lagi, tapi Esther mengatakan perasaannya terhadapnya nyata karena panik. Lan menembak Esther namun pelurunya menembusnya dan malah membunuh Perkeifer. Esther berlari ke arah Lan dan mereka saling berpelukan. Beberapa waktu kemudian, Lan mengatur agar jenazah ibunya dan Vincent dikuburkan di pemakaman. Adriana mengunjungi mereka juga dan meminta Lan untuk memilih salah satu pihak, dengan mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan formula tersebut. Namun Lan menolak untuk ikut berperang dan pergi bersama Esther untuk memulai hidup baru. Lalu Lan masuk ke dalam mobil dan dia dan Esther akhirnya berciuman sebelum mereka pergi. Lan melihat ke arah Adriana yang sedang berbicara dengan orang Amerika itu. Namun laki-laki itu tidak muncul di spion mobil. Artinya dia juga punya pemikiran lain. Dan film pun berakhir.